Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dahlan Fauzi, mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial semester 5. Untuk video kali ini saya akan meringkas materi dari mata kuliah Pendidikan Luar Sekolah. Materi yang saya akan ringkas yaitu konstitusionalitas pendidikan. Oke, langsung saja kita bahas. Untuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu tujuan didikan negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan nasional ini meniscayakan kewajiban melaksanakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan nasional itu terutama tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa harus dicapai melalui proses pendidikan. Pendidikan pada dasarnya merupakan fitrah manusia sebagai makhluk yang berakal dan berpikiran. Proses pendidikan itu sendiri berlangsung sejak dalam kandungan sampai ke liang lahat dan bisa didapat di mana saja dan kapanpun. Dalam pemenuhannya di lapangan, pendidikan dapat dilakukan melalui jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenisnya. Jadi dalam tujuan Undang-Undang Dasar UUD 1945 itu bertujuan untuk mencerdaskan bangsa. Namun nyatanya sampai sekarang masih banyak sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang di Indonesia, terutama di kampung-kampung atau di daerah-daerah yang terpencil, yang seperti contohnya saja kita bilang yaitu Papua. Nah, masih banyak sarana dan prasarana di sekolah mereka yang sangat kurang dan pengajar juga kurang. Jadi masih rendahnya tingkat pendidikan di Papua sana. Untuk itu pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan mereka, karena untuk perbedaan di daerah terpencil sama di kota udah jauh beda. Di kota kita bisa dapat aplikasi sarana yang semua ada lengkap, fasilitasnya juga ada. Namun kalau di daerah terpencil tidak, kan? Sarana untuk pergi ke sekolah saja orang itu susah, apalagi untuk belajar. Jadi menurut saya pemerintah harus lebih memperhatikan lagi untuk fasilitas dan sarana prasarana yang daerah-daerah terpencil, terutama untuk sekolah-sekolah yang berada di Papua atau daerah-daerah terpencil lainnya. Nah, yang selanjutnya, sebuah sistem pendidikan nasional UUD tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pemerataan mutu, relevansi, dan efisiensi menghadapi tantangan dan pembaruan terencana. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Nah, di sini perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.
Untuk selanjutnya, pasal 28 ayat C, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 28E, setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Nah, di pasal 28E ini, setiap orang itu bebas memilih agama apa, terus memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaannya, memilih kewarganegaraannya, memilih tempat tinggal di wilayah negaranya. Jadi mereka dibebaskan untuk memilih karena mereka punya hak sendiri untuk memilih bahwasanya mereka harus kemana, saya harus kemana. Undang-undang Undang-Undang 1945 tidak membatasi setiap orang untuk memeluk agama ini atau ini. Jadi mereka bebas untuk menentukan pilihannya sendiri. Nah, pendidikan dan kebudayaan, pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, di sini di pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Namun pada faktanya banyak daerah-daerah terpencil anak-anak mereka itu tidak mendapat pendidikan. Jadi mereka itu tidak bisa bersekolah karena keterbatasan ekonomi, keterbatasan tempat tinggal atau orang mereka tidak mampu untuk pergi ke sekolah atau membiayai sekolah. Jadi mereka putus. Di ayat 2-nya, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Namun pada faktanya sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah yang punya pemerintah, mereka tetap bayar, seperti tetap bayar uang sekolah, tetap bayar buku. Padahal di sini di ayat 2 disebutkan mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi menurut saya kalau udah namanya sekolah pemerintah, kita gratis semuanya. Namun fakta di lapangannya kita masih tetap bayar uang sekolah, bayar uang praktek, bayar uang buku. Menurut itu sangat memberatkan bagi masyarakat yang notabene-nya ekonominya masih di bawah standar. Ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang ayat 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan negara, pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Ayat 5, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan sosial. Beberapa pengertian kunci, yaitu 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan
Tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Jadi akreditasi ini berfungsi untuk menilai bahwasanya program ini layak enggak untuk dijalankan. Disinilah terjadinya evaluasi. Nah, dengan adanya akreditasi ini, program-program yang kurang tepat atau program-program yang tidak bisa untuk dijalankan lagi atau penilaiannya sudah tidak baik harus dihentikan dan untuk mulai mencari program-program yang lebih efektif, lebih bagus untuk pendidikan serta kriteria yang telah ditetapkan. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga pendidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, sumber di sini ada di sumber daya pendidikan. Masih banyak sumber daya pendidikan yang masih kurang di dalam daerah-daerah terpencil. Dan ini perlu perhatian lebih dari pemerintah untuk hal ini. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. Nah, di sini ada dasar fungsi dan tujuan pendidikan. Pasal 2, Pendidikan Nasional berdasarkan Pasal Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 3, Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi lebih baik. Prinsip penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan secara demokratis sebagai satuan kesatuan yang sistemik dan dengan sistem terbuka. Hak dan kewajiban orang tua. Nah, di sini hak dan kewajiban orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Hak dan kewajiban masyarakat. Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Hak dan kewajiban pemerintah. Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun. Oke, sampai situ saja pembahasan atau ringkasan dari konstitusionalitas pendidikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.